Kita lihat suratnya itu ya, suratnya si Megawati ya, kepedean dia ya. Jadi dibilang ya udah rapuh. Dan menurut saya memang Megawati itu sakit jiwa, saudara ya. Menurut saya sih Megawati itu memang sakit jiwa. Ya dia ada apa namanya, intinya dia itu memang udah, sebentar ya, ya, kelihatan nggak tuh? Ya DPP, PDIP ya, yang tanda tangan itu Megawati Soekarno Putri. Merdeka, gundulmu masih dijajah sama Islam kok merdeka. Hanya sendiri kan dulu bolak-balik ganti kabinet, akhirnya kan hancur kan. Ya kan bolak-balik. Nah sekarang orang lagi mau kerja, lagi mau konsolidasi, malah dikacaukan semua ya demi syahwat, demi kesangean, sange kekuasaan ya. Ini orang sakit jiwa nih saudara ya si Megawati ini. Balik lagi ya, tadi ternyata dia yang anti Israel ya, PDIP, makanya ya. Ini lihat nih, nanti menderita lagi nih keluarganya Megawati itu, nanti dia belum kapok ya, bapaknya ini sudah bikin anak-anak yang menderita, sekarang Megawati mau bikin anak cucunya menderita lagi nih, nggak kapok-kapok, gila. Kita lihat suratnya itu ya, suratnya si Megawati ya, kepedean dia ya. Jadi dibilang ya udah rapuh. Dan menurut saya memang Megawati itu sakit jiwa, saudara ya. Menurut saya sih Megawati itu memang sakit jiwa. Ya dia ada apa namanya, intinya dia itu memang udah, sebentar ya, ya, kelihatan nggak tuh? Ya DPP, PDIP ya, yang tanda tangan itu Megawati Soekarno Putri. Merdeka, gundulmu masih dijajah sama Islam kok merdeka. Mencermati dinamika politik nasional Kamis 20 Februari, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka ini langsung ya, diinstruksikan ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat Magelang tanggal 21-28 sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut daripada ketua umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Menurut saya ini orang sakit jiwa nih ya, si Megawati ini ya. Ini orang sakit jiwa. Gimana Indonesia mau lancar? Bapaknya sendiri kan dulu bolak-balik ganti kabinet, akhirnya kan hancur kan. Ya kan bolak-balik. Nah sekarang orang lagi mau kerja, lagi mau konsolidasi, malah dikacaukan semua ya demi syahwat, demi kesangean, sange kekuasaan ya. Ini orang sakit jiwa nih saudara ya si Megawati ini. Balik lagi ya, tadi ternyata dia yang anti Israel ya, PDIP, makanya ya. Ini lihat nih, nanti menderita lagi nih keluarganya Megawati itu, nanti dia belum kapok ya, bapaknya ini sudah bikin anak-anak yang menderita, sekarang Megawati mau bikin anak cucunya menderita lagi nih, nggak kapok-kapok, gila ya. Aduh, tapi ya sudah ah. Oke, yang mau berkontribusi bicara silakan ya. Kita kasih dulu apa namanya, kita kasih dulu ininya ya, mana tadi, mana nih kok enggak ada. Oh, sebentar sorry ya saudara ya, mesti pakai ini berarti ini, mesti pakai ini ya. Bentar. Oh, pantesan belum saya share screen ini. Ah. Oke, Ya. oke, yo, yang mau bicara boleh silakan present.
semuanya. Ini saatnya Pak Teddy untuk bicara karena ini ibunya Pak Teddy ya. Silakan Pak Teddy. Sampai selesai dulu ya. Sampai selesai dulu sebentar. Shalom. Ya, jelas sebentar Pak Teddy. Shalom teman-teman. Ya, shalom. Selesai dulu Pak Teddy. Mantap musiknya. Ya. Oke, silakan Pak Teddy. Ya, saya benar ya. Ya, kita kembali. Pak Teddy itu terbiang kerok tuh gimana? Ya, kita bicara filosofi dulu ya. Atau kita bicara undang. Memang dalam pasal 28 undang-undang semua diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian begitulah kalau ada dalam sistem pemerintahan ada checks balances atau dibilang boleh juga ada kalimat itu. Kemudian kalimat juga mengatakan bahwa di dalam suatu negara mesti ada oposisi. Saya masih ingat Nancy Pelosi merobek-robek undang-undang yang itu oleh Donald Trump. Nah, itu bagian daripada dunia politik. Kemudian kita bicara tentang filsafatnya itu waktu Agustinus datang kepada seorang gurunya. Gurunya yang mengatakan, Agustinus, you jangan cari kebenaran. Kebenaran yang akan mencari kamu. Itu. Oleh sebab itu selalu dia katakan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dunia politik di Indonesia. Sebenarnya dunia politik di Indonesia kita ini sambil konflik karena kita tidak mencari kebenaran itu yang sejati itu di mana. Akhirnya kita digiring di dalam konteks konflik di situ, sehingga kita mulai menjudge sesuatu di situ. Tapi kita nggak mau masuk itu karena kita di sini adalah orang-orang skeptis. Tidak ada satu kebenaran yang sejati itu dulu pertama kita lihat. Persoalannya kita tergiring dengan apa yang terjadi di negara kita yang saya mau katakan budayanya, kulturnya sudah ada dari situ. Kita mau putar balik dari ke kiri ke kanan akan ketemu sama persoalannya. Atau kita coba kita analisa keluar gitu. Contoh ini cuma di masalah di Indonesia aja, masalah politik. Tapi saya selalu mau mengatakan di sini kecerdasan kita selalu saya sampaikan itu untuk merespon melihat itu kita keluar dari situ. Anggaplah kita di sini teman-teman tidak ikut serta di dalam dinamika politik di Indonesia. Kita yang menjadi skenario, kita yang sutradara itu. Baru kita lihat apa yang terjadi di negara kita. Itu persoalan. Tapi bagus kalau kita skenario itu kita urutan dari sejarah gitu. Ya, dari penjajahan, kemerdekaan, ya mulai kita tahu pemimpin dari Soekarno ke Soeharto, ya kemudian urut sampai di zaman sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan sekarang ini kalau kita lihat apa yang terjadi di negara kita. Saya tidak membela kelompok A, kelompok karena mereka itu akan sama substansinya. Terjadi sama bagi saya. Kalau saya yang menjadi sutradara di dalam satu film. Nah, sekarang pertanyaannya, ya di situ negara kita ada beberapa partai, ya. Ada beberapa partai, ada pemimpin, ada sudah bicara tadi Megawati, bicara Prabowo, bicara Jokowi, ya, bicara kasus Hasto dihukum. Kemudian kita akan masuk berbicara kalau kita pegang satu pihak bagaimana umpamanya contoh kita baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada PDI itu bagaimana. Sebenarnya mungkin anggaran rumah tangganya baik, tetapi orangnya yang jahat. Itu persoalan substansinya di situ. Begitu juga kan kita tahu bersama-sama doktrinnya, ajarannya atau agamanya, ajarannya baik, tetapi manusianya yang jahat. Nah, itu persoalannya. Oleh sebab itu saya kembali bicara tadi. Ada ajaran, ada ideologi yang pegang. Sehingga ya itu yang menjadi landasan kuat dia untuk berbicara. Nah, cuma ada persoalannya.
Itulah dunia politik saya bilang. Dan dunia politik saya bilang kebenaran, kita tidak akan ketemukan keadilan dan kebenaran yang sebenarnya di negara kita itu. Sehingga terjadi konflik seperti itu. Ya, yang jadi maksud saya tadi juga jangan kita kita analis saja. Ya. Kendati kita ini, saya bilang selalu kita ini tergiring dengan berita-berita di Indonesia yang akhirnya menjebak diri kita sendiri. Menjebak diri kita sendiri artinya kalau kita tidak belajar teori-teori kekuasaan itu. Akhirnya emosi kita terbawa dengan apa yang terjadi di negara kita. Yang dipergunakan oleh si penguasa itu. Menurut pandangan saya, akhirnya kita tergiring dengan si penguasa itu. Kita ini yang saya bilang rakyat jelata. Ya, oleh sebab itu saya pernah membaca apa itu beda borjuis dan proletar. Karena di Indonesia itu muncul antara borjuis dan proletar. Siapa itu rakyat jelata itu? Dimainkan oleh orang-orang borjuis itu. Di negara kita kentara sekali seperti itu. Kalau kita mau menilai ya, kita ini rakyat jelata dimainkan oleh orang-orang borjuis ini. Nah, kembali ke sistem itu. Sekarang kita bicara tentang apa yang terjadi di negara kita antara partai, jangan dulu bicara manusia, dan kelompok pemerintah, Gerindra. Baru kita lihat dari kuasa itu. Di situ ada kepentingan politik masing-masing. Ada orang yang melakukan korupsi, ada orang punya latar belakang korupsi, ada orang punya latar belakang kriminal, tapi dipakai oleh Prabowo. Contoh oleh Gerindra, ada kelompok-kelompok. Kemudian ada di kelompok sebelah orang yang tidak ada kekuasaan, orang tidak punya duit. Hampir semua yang duduk di PDI itu tidak ada orang yang saya bilang tadi borjuis. Tapi boleh, kalau ada teman-teman boleh bilang, oh ada ini, boleh silakan. Tetapi tampilan-tampilan di situ, orang-orang yang ahli hukum, orang-orang di belakang itu Anda lihat. Apakah mereka pedagang? Seperti orang Gerindra, seperti orang Golkar, seperti orang apa? Yang memegang lebih banyak kekuasaan keuangan negara. Bagaimana lebih banyak kekuasaan seorang pengusaha-pengusaha besar. Yang di seberang-sebelah itu cuma punya kemampuan kekuasaan ideologi. Ya itu kalau kita lihat memain drama. Kemudian kita main drama lagi. Kita sutradara bilang. Di sini ya jalan pikirannya. Apakah Hasto itu contoh ini? Apakah Hasto itu seorang menteri? Iya kan, contoh begitu. Apakah Hasto itu seorang pegawai negeri? Ya contoh begitu. Apakah Hasto itu melakukan korupsi sehingga merugikan negara? Persoalannya hanya perdata bagaimana seorang A untuk menjadi anggota DPR tetapi disogok si B supaya tidak jadi anggota DPR maka jadi saksi ini. Kalau kita urut itu di mana kerugian negara? Itu persoalannya gitu. Tapi itu cuma cerita. Teman-teman yang analisa. Apa beda di negara kita undang-undang dirubah gitu. Mahkamah Konstitusi dirubah. Anak-anak yang tidak boleh jadi presiden semua dirubah. Nah itu saya kembali kepada teman-teman, saya tidak akan membela satu sisi satu kanan, tapi kecerdasan itu digunakan ya. Nah, apakah orang buat pagar laut karena dia itu orang tidak bisa dihukum, kambing hitamnya tidak ditemukan, sedangkan sudah merugikan negara begini-begini, tapi teman-teman yang analisa. Nah supaya kita jangan digiring dengan kebencian, apalah macam-macam lah kita mau apa orangnya itu pertama pemahaman saya. Kita cerdas untuk umpamanya kita juga melihat bagaimana para anggota para gubernur beberapa kepala daerah ini menggunakan alat kekuasaan parcok. Ya, bagaimana kekuasaan ini digunakan oleh penguasa ini supaya apa yang mereka harapkan
idamkan mereka yang jadi gubernur setiap kali ada menggunakan kekuasaan ini. Ini ciri-ciri ya teman-teman. Untuk menyampaikan supaya kita terbuka, oh iya ya, begini ya tuh teori kekuasaan. Iya, kemampuan mereka menghalalkan segala cara itu teori Machiavelli ya. Nah, kita lihat dari situ semua persoalan di negara kita. Baru kita bertanya, apakah negara maju akan maju dengan keberadaan yang dilakukan oleh budaya ini? Negara awal hingga akhir. Selalu saya menyampaikan ke negara kita tidak akan maju. Karena ada basic, ada landasan itu. Yang kuat kelompok-kelompok ini, yang suka, ya saya bilang budaya ini, yang merusak sistem negara. Sebenarnya tokoh-tokoh ini baik gitu. Karena ada budayanya, ada landasan pikirnya yang jahat. Itu tetap jahat lah. Dan bagus sekali Pastor Paul katakan, zaman ini ada si ini. Nah, tapi dia bukan sebenarnya itu, karena basicnya dari situ gitu. Budayanya dari situ kita tahu kok. Dia berkawin banyak, ya kan? Merusak sistem kehidupan manusia ini. Dia mulai ciptakan ini kebencian terhadap ini. Turun ke Soeharto sama gitu. Turun ke Soeharto sama. Turun ke Habibie sama. Kecuali Gus Dur ya. Gus Dur saya nonton kemarin anaknya bicara itu. Kemudian Gus Dur, saya percaya kalau Gus Dur masih Gus Dur barangkali. Berikut ke Megawati, berikut ke siapa? Sama. Ke Bambang, datang ke Jokowi sama. Apalagi datang ke Prabowo. Kalau Prabowo, kalau kita main film drama, kita lihat bagaimana si pejabat-pejabat itu akan digiring ke Magelang, ya, untuk dicuci otaknya. Kembali kalau kita jujur cerita politik, ulang lagi ya, kan mereka ini dipilih rakyat, bukan ditunjuk oleh Prabowo jadi menteri, jadi gubernur. Ini mereka dipilih rakyat. Terserah mereka mau ikut atau tidak. Ya itulah negara demokrasi, saya bilang. Kalau demokrasi, ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu. Rakyat yang pilih, hak mereka. Persoalannya ini, apakah si pejabat-pejabat ini, ya, benar-benar dia mau melihat amanat penderitaan rakyat atau tidak. Atau si pejabat ini mau mendapatkan pejabat, bagaimana dia menguasai lahan, atau dia mau menciptakan lagi, sama dia akan menguasai lahan. Saya bilang tadi, umpamanya mau mengatakan tambang, dia menggunakan pengambil kebijakan di dalam untuk memperkaya diri. Ya, itu yang saya bilang sekali jahat sekali kalau menjadi seorang gubernur, bupati, apalagi dia pejabat menteri. Karena sekarang benar apa yang dikatakan oleh yang kita bilang oligarki kemarin. Hampir semua menteri itu pengambil kebijakan itu, hampir semua menteri yang duduk di bawah kepemimpinan Prabowo itu, orang-orang itu punya tambang besar loh, punya perusahaan besar loh. Ya, mulai dari Menteri Perdagangan, ya saya bersyukur ya, Sandiaga Uno udah keluar. Hampir semua orang menteri-menteri di bawahnya itu punya usaha, apalagi Anda bilang Balil. Tapi teman-teman tidak pernah men-track record berapa besar tambangnya yang ada di Kalimantan. Belum lagi menteri lain. Itu sangat luar biasa. Tetapi oleh sebab itu mari kita coba kritis baik-baik perkembangan di Indonesia. Supaya kecerdasan kita benar-benar untuk mengkritik, membangun negara kita. Kemarin diskusi, saya dengar ada mahasiswa ribut. Baru ditanya, kalau kita kritik ada solusi ya. Jangan kritik. Iya, mahasiswa itu sebelum ribut itu dia ada itu solusi. Yang dia tuntut itu adili Jokowi. Ya. Kemudian berapa tuntutan dia? Masalah ketenaga kerjaan. Masalah fungsi ABRI. Masa udah mulai sekarang orang heboh. Bagaimana kekuasaan negara itu dipegang oleh militer dan kepolisian.
Semuanya pakar-pakar dunia kayak di Amerika, nggak ada orang militer duduk di pemerintahan sipil. Ya, kalau dia di pemerintahan militer ya di militer ya, sebagai kepala keamanan apa. Di Indonesia kan kalau kita main drama ya, bukan kita mau memblame. Di Indonesia lebih udah condong. Nah, tentunya juga analisa-analisa kita di sini tergantung. Oleh sebab itu tergantung dengan latar belakang kita, hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita tidak objektif untuk melihat apa yang terjadi. Kalau kita analisa kita di sini teman-teman, kita dibesarkan oleh Partai Golkar, kita cuma dapat hidup dari kehidupan partai itu atau dari kehidupan golongan-golongan ini ya. Nah, kita akan berpikir bela gitu, yang Orde Baru, yang bela Prabowo. Kalau anak-anak yang hidup dari latar belakang petani, dari entrepreneur, dari swasta dia sendiri, mereka akan berbicara bagaimana hidup dia sebagai seorang proletar, seorang rakyat jelata yang ditekan oleh kelompok-kelompok atas. Itu kan teori dari Konghucu. Bagaimana yang di atas menekan yang di bawah, bagaimana yang di bawah coba menekan undang-undang yang ada di atas. Nah, kalau kita di sini barangkali kalau saya, pemahaman saya bagaimana saya dari bawah menekan yang di atas itu, yang selalu menekan rakyat di bawah. Kan di Indonesia sekarang kan beda. Kalau Anda teman-teman main drama lah. Saya bilang yang di atas itu lagi menekan di bawah loh. Undang-undang yang dituntut mahasiswa itu lagi menekan rakyat loh. Tapi ya kalau teman-teman baca ya apa yang dituntut mahasiswa begitu. Itu kan yang fenomena di Indonesia. Mereka lagi menggunakan kepentingan seolah-olah meretorika kepentingan rakyat. Di balik itu mereka mau mengambil kekayaan alam Indonesia itu sendiri. Bukan dia bagaimana dia mengelola kekayaan alam, hasil usaha dia untuk kepentingan rakyat. Bukan begitu. Di Indonesia terbalik sekarang. Bagaimana si pejabat-pejabat negara ini, saya ulangi, pejabat-pejabat negara ini menggunakan eksplorasi alam itu untuk kepentingan dia untuk menekan rakyat. Baru tanya logikanya di mana Permesta? Logikanya begini gitu. Pemerintah kasih makan sehat kepada anak-anak, kasih bansos kepada rakyat. Dari bansos dan makanan sehat itu dibilang untuk menunjukkan ya bahwa rakyat itu miskin yang harus diberi makan oleh negara. Dalam negara konteksnya ini adalah si pengusaha-pengusaha itu yang memegang keuangan negara. Tetapi dari situ mereka ada wadah di balik itu untuk kepentingan kekayaan mereka. Pertanyaannya, udah 40, 50 tahun Indonesia, 70 tahun Indonesia merdeka gitu. Masa ada stunting? Masa ada masih orang kekurangan gizi? Itu kan kalau kita bicara logis itu, rasional itu, realitas itu. Cuma ada beberapa orang, saya nggak tahu apakah dia pernah belajar sejarah atau dia cuma tahu dia hidup sekarang ini baru menganalisa apa yang sekarang. Ya itu nggak apa-apa, bicara aja sejarah kontemporer yang hari ini besok tidak tahu. Bisa kembali ke laptop, ke biadaban Hamas.